Kembali kami lanjutkan perbincangan kami di Metro hari ini, dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami Ketua Masyarakat Arkeologi Indonesia Dr. Ali Akbar. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di sini. Sebelum saya ke Bapak, saya kembali ingin melanjutkan ke Pak Andang dulu. Pak Andang, di sini ada model 3 dimensi dari Gunung Sadahurit. Mengapa sebuah gunung bisa berbentuk seperti ini? Jadi ada dua kemungkinan, dia alamiah di daerah vulkanik atau dia bisa jadi merupakan seperti yang dicurigai banyak orang dan juga hipotesa kita bahwasanya mungkin ada bentuk-bentuk tidak alamiah di dalamnya. Jadi yang pertama, secara alamiah gunung ini, dan dibahas tadi di seminar juga, gunung ini berada di kompleks vulkanik. Jadi kemungkinan dia kalau bukan bekas kawah gitu, bekas kawah, gunung kecil kayak gitu, dan keluar material-material vulkaniknya sehingga membentuk kerucut, dia juga bisa kemungkinan adalah intrusi dari bawah ke atas kayak gitu. Jadi merupakan intrusi parasit gitu dari gunung utamanya, yaitu daerah Telaga Bodas, daerah situ. Nah, kalau memang seperti itu, kita biasanya kalau lihat di bagian atas, itu harusnya kalau yang hipotesa pertama, itu kemungkinan kita bisa dapatkan kawah. Tapi ternyata banyak orang udah melihat juga di atas nggak ada kawahnya. Jadi cuma tanah begitu aja, nggak ada bekas kawah, nggak ada apa. Ada argumen juga dari kawan-kawan vulkanologi, ahli-ahli vulkanik tadi itu mengatakan belum tentu harus ada kawahnya. Jadi masih debat juga gitu. Tapi yang jelas pengertian umum tentang gunung seperti ini ya harusnya ada kawahnya. Ternyata nggak ada kawah. Yang kedua, kalau dia intrusi harusnya bisa dilihat tuh. Intrusinya itu ada volcanic plug. Jadi kayak gunung api dulu ada kawahnya terus ketutup. Kayak misalnya Gunung Kelut itu ketutup kan? Nah, itu bisa kelihatan, jadi ada benjolan di tengah, ya benjolan itu yang bikin seperti itu. Itu kemungkinan juga bisa jadi bentuknya seperti itu juga. Nah, tetapi ini terlalu sempurna bentuknya, yang orang juga melihat ke atas nggak ada itu volcanic plug, nggak ada itu kawah. Jadi apa dong ini? Mungkin ada penjelasan lain. Bisa jadi kalau memang kita misalnya ngebor di sana ternyata nggak ada itu bangunan manusia, ini mungkin kita mendapatkan khasanah baru dari vulkanologi di situ. Ternyata ini batuan vulkanik semua, mungkin ada leleran lava membentuk seperti itu, aneh memang bentuknya. Jadi ini menarik sekali, lepas daripada orang mengatakan itu sebagai piramida di dalamnya, tetapi bentuknya memang jadi bentuk piramida. Di dunia banyak yang kayak gitu. Parikutin, gunung yang di Meksiko itu juga kayak gitu juga bentuk, tapi ada kawahnya kecil. Terus ada beberapa gunung lagi kayak gitu juga, tapi ada kawah, ada intrusinya kayak di Wyoming itu, Devil Tower. Dia kayak gitu, kayak bentuk bangunan purba gitu, tapi dia ada intrusi dari bawah kayak gitu. Jadi banyak memang. Masih harus diteliti lebih Masih lanjut. harus diteliti. Oke, saya ke Pak Ali Akbar kalau begitu. Pak Ali, apa kalau dari dugaan Anda apa yang terjadi di dalam gedung ini? Di dalam gunung ini? Kalau peninjauan awal saya ke lokasi, saya tidak melihat ada indikasi arkeologi apapun di sana. Ini di Sadahurit ya? Gitu ya. Jadi berdasarkan pemberitaan memang ada berita-berita bahwa telah ditemukan piramid begitu ya. Kemudian saya cek ke lapangan gitu ya. Berdasarkan pengamatan awal tidak ada satupun indikasi temuan arkeologi begitu ya. Nah, tetapi arkeolog bekerja setidaknya dengan 4 cara. Yang pertama adalah dia studi literatur gitu ya. Ketika kami gitu ya, melakukan studi literatur memang tidak pernah diberitakan temuan apapun dalam pengertian temuan piramid di daerah situ. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita bekerja dengan pengamatan awal. Itu yang minggu lalu saya lakukan, gitu kami lakukan. Kita berangkat ke sana, kita lihat memang tidak ada peninggalan arkeologi apapun juga begitu ya. Yang menarik adalah masyarakat menyebut kita menemukan prasasti, gitu ya, prasasti lah. Terus kemudian kita cek, ternyata itu batuan alami begitu ya. Nah, jadi 2 tahap sudah dilalui, tinggal tahap ketiga dan keempat kalau diperlukan begitu ya. Artinya 2 tahap ini negatif ya, negatif, tidak ada piramid. Tetapi kita bisa melakukan yang namanya survei arkeologi secara seksama gitu ya. Kita telusuri gunung tersebut pelan-pelan. Lalu kalau ada indikasi arkeologinya, kita lanjutkan dengan ekskavasi arkeologi. Indikasinya biasanya berupa apa? Biasanya ada temuan-temuan ya, walaupun kecil, itu bekas-bekas peradaban masa lalu biasanya kelihatan. Dari batu ya, misalnya. dari batunya atau pecahan tembikar dan seterusnya begitu ya. Oke. Kalau yang di Gunung Padang? Kalau Gunung Padang memang dari awal gitu ya, laporan-laporan sejak awal gitu, Belanda, peneliti-peneliti arkeologi memang menyatakan itu situs dari awal begitu ya. Jadi kalau kita ke sana memang jelas kelihatan ada batu-batu yang didirikan oleh manusia secara sengaja begitu ya. Oke. Kalau kita lihat dari sejarah Indonesia sendiri begitu, seberapa mungkin sebetulnya ada piramida di negara kita? Ini kalau kita bicara sejarah kebudayaan Indonesia sangat menarik ketika kita bicara
manusia purba itu sangat lama ada di Indonesia begitu ya, cukup tua gitu ya, salah satu yang tertua di Indonesia di dunia gitu ya, 1,8 juta tahun yang lalu. Tetapi banyak kekosongan yang terjadi gitu ya. Lalu kita masuk ke masa awal Masehi atau masa sejarah. Di situ baru kita mulai banyak pengetahuan gitu. Artinya ada masa gelap di sini gitu ya, yang banyak hal bisa terjadi di sini begitu. Nah, sementara di negara lain atau di bangsa lain itu mereka mengenal piramida, mengenal kuil, mengenal tembok Cina dan seterusnya. Nah, di periode yang sama kita masih kosong. Gitu, seperti itu. Baik, Pak Andang, tapi banyak juga para ilmuwan dari negara-negara lain yang juga meneliti Gunung Sadahurip ini. Mengapa? Di negara lain? Ya. Saya nggak tahu ya, mungkin saya. Ini menurut informasi dari orang yang mengklaim begitu memiliki gunung ini, bahwa ada ilmuwan dari Belanda, juga dari Jepang. Ya, mungkin sejak setahun terakhir ini karena beritanya begitu di push up. Tetapi hal yang menariknya tadi ketika Pak Ali Akbar mengatakan ada masa-masa kosong, masa gelap, itulah tempat di mana kita berangkat pijakan dari tim katastrofi itu purba itu di situ. Artinya gini, di negara-negara Eropa, negara-negara dengan kerajaan Romawi, kemudian di Spanyol dan di Inggris misalnya, di Highlander segala macam itu, mereka tidak punya 129 gunung api aktif, mereka tidak punya pantai ribuan kilometer yang ada potensi tsunami-nya, yang tiap 300 tahun sekali atau 200 tahun sekali menghapus semua orang di situ, dan mereka tidak punya gempa sepanjang misalnya di sesar Sumatera maupun di Jawa. Nah, ini poin kita adalah, itulah pijakan kita tim katastrofi purba. Kita melihat bahwasanya kemungkinan, kita tahu juga mungkin 100.000 tahun atau 150